سنة الرسول عمل بهما ابتغى مرضات وعذاب وساقب وخاتمة عند الموت شفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لرؤيا آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه وذريته مشايخنا في الدين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفاتهم في الدين والدنيا الآخرة بكل نياص في خيرات الدنيا وسخاتهم من دلوا على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلفنا صلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat. Sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yakni beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan lalu dari kitab Ihya Ulumuddin. Terakhir masih tentang Riyadhatun Nafsi wa Tahdzibil Akhlaq, tentang melatih jiwa dan mendidik akhlak. Dan terakhir kita pada kesempatan kemarin sudah sampai di alamatu maradil qalbi, tanda sakitnya hati dan kembalinya hati kepada sehat. Kita sudah bahas, ini refresh saja ya, sekedar nyambung pembahasan ini. Kemarin sudah kita bahas bahwa namanya setiap anggota itu punya fungsi masing-masing, mata, telinga. Dan setiap anggota tubuh dikatakan sakit ketika tidak bisa menjalankan fungsinya. Maka mata dikatakan sakit ketika tidak bisa melihat sama sekali atau melihat tapi terganggu. Telinga tidak bisa dikatakan sakit karena nggak bisa dengar sama sekali atau terdengar tapi terganggu, kurang. Ya. Maka hati pun begitu, dikatakan sakit ketika tidak bisa menjalankan fungsinya. Fungsinya hati itu hikmah dan ma'rifah. Menampung tempat hati itu wadah dari kebijaksanaan dan ilmu. Ya. Dan tandanya ilmu atau ma'rifah, pengenalan. Yang maksudnya ada ma'rifatullah. Hati, karena manusia dicipta untuk ibadah. Inti manusia adalah kalbu. Berarti ketika manusia dicipta untuk ibadah, itu bukan perintah pada matanya, bukan perintah kepada tangannya, tapi perintah kepada kalbu, akal pikiran dan kalbunya. Maka ketika Allah bicara wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sebenarnya yang ibadah itu sumbernya adalah hati dan akal. Ahli tafsir mengatakan liya'buduni ay liya'rifuni, untuk mengenalku, kata Allah. Jadi manusia diciptakan untuk ma'rifatullah, untuk ibadah. Ya'buduni maknanya ya'rifuni, ya ini ma'rifatullah. So tidak mungkin seorang menyembah sesuatu yang tidak dia kenal. Sebagaimana dikatakan pada Imam Ali karamullah radhiyallahu anhu, ya Imam, apa kau kenal Allah yang kau sembah? Bilang, bagaimana saya menyembah sesuatu yang saya tidak kenal? Nah, tanda ma'rifatullah itu mahabbah. Tanda ma'rifatullah adalah cinta. Tandanya kenal itu cinta. Dan orang yang mengenal segala sesuatu tapi tidak kenal siapa Allah pencipta segala sesuatu, berarti seolah-olah dia tidak mengenal apa-apa. Itu sudah kita bahas. Nah, belum lagi dipaparkan kepada surat At-Taubah, qul in kana abaukum, kalau ayah kalian, anak kalian, harta kalian, tempat tinggal kalian,
perniagaan kalian cintai, semua kalian lebih cintai daripada Allah Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu maka tunggulah kata Allah sampai Allah datangkan siksanya. Waliyadzubillah. Ya. Maka kalau ada seseorang yang dia lebih cinta dari melebihi Allah, berarti hatinya sakit. Karena fungsi hati itu adalah ma'rifatullah. Tandanya ma'rifat itu mahabbatullah, cinta. Maka berarti kalau ada yang lebih dia cintai melebihi Allah Ta'ala, maka hatinya sakit. Dan dengan itu, dengan keterangan tadi kata Imam Ghazali, diketahui bahwa hati sebagian besar makhluk sakit kecuali yang dikehendaki oleh Allah, itu para anbiya, sholihin, ya hamba Allah yang khususnya, mudah-mudahan kita termasuk juga lah. Ya, nyempil dikit ya. Ya. Terus dan kenapa kok bisa sakit dan kebanyakan sakitnya hati itu kronis. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang punya penyakit hati itu tidak merasa. Penyakit panas, pusing ngerasa, pusing, panas. Tadi punya penyakit hati itu tidak merasa. Kalaupun merasa, kata beliau, jarang yang bisa sabar atas pahitnya obat. Obatnya pahit. Apa obatnya? Menarik, menghilangkan hubud dunia, dan itu sama dengan naz'uruh, kata Imam Ghazali, itu sama dengan mencabutnya nyawa. Menghilangkan hubud dunia dari kita, itu sama dengan mencabut nyawa. Siapa yang bisa sabar? Kalaupun sabar, kata Imam Ghazali, kalaupun sabar atas pahitnya obat, dokternya mau cari pelang spesialisnya kemana? Spesialis hati kemana? Ada. Ya. Karena, sebab apa? Fa'inal atiba'u ulama. Sebab dokternya adalah para ulama. Sedangkan ulama sudah dikuasai oleh penyakit yang sama, yaitu cinta dunia. Bagaimana orang buta menuntun orang buta. Nah, dari situlah kemudian ya, dan ilmu macam ini sudah punah, ilmu tentang hati ini, karena nggak payu buat ngelamar kerjaan. Ya kan? Ilmu tentang hati loh. Apa payu? Enggak payu, makanya orang enggak belajar. Ya. Wa ma alamatu awliya. Adapun itu baru separuh, kita baru membahas separuh judul, karena judulnya itu tanda sakitnya hati dan kembalinya kepada kesehatan. Kita baru membahas bahwa bagaimana hati kita kok dikatakan sakit. Separuhnya gimana tandanya dia kembali kepada sehat. Nah, ditandakan bagaimana? Dicontohkan sama Imam Ghazali umpama. Bagaimana kita tahu hati kita kembali sehat? Dengan melihat kepada penyakit yang mau kita obati. Dicontohkan oleh beliau penyakit bukhul, penyakit pelit. Maka dia diobati diantaranya. Diantara bukan satu-satunya. Diantara cara mengobatinya adalah melatih. Melatih untuk memberi. Diantara cara mengobatinya melatih untuk memberi. Sampai kapan? Sampai dia merasa lezat. Merasa nikmat dalam memberi itu. Nah, kalau sudah merasa nikmat dalam memberi, ibarat orang darah rendah itu dikasih obatnya itu kan kebalikannya, yang menaikkan tekanan darah itu. Tapi jangan terlalu naik, bisa datangkan penyakit yang lain, yaitu darah tinggi. Sama, ini harus ke tengah. Kalau berlebihan datangkan penyakit yang lain. Kalau loman itu dilatih terus dia memberi sampai dia merasa nikmat memberi. Hanya saking nikmatnya semua diberi. Yang maksiat diberi, yang ada konser maksiat dibantu, ada gereja dibantu. Ya. Jadi itu. Ya. Ada orang judi online dibantu tuh yang di sono. Ya. Ya kan? Adalah, nggak usah rame-rame ya. Adalah. Ya. Saking nikmatnya, tapi sayang bukan uangnya. Bukan uangnya dia ya, kabehannya itu ya. Bukan uangnya. Nah, kalau sudah begitu berarti kita tahu bahwa hati kita ini sudah lebih dari tengah, sudah lebih dari pertengahan, naik munjuk ke atas. Yang asalnya pelit, gencar terus, naik sampai ke tengah, bahkan lewat dari tengah kadang. Terus memberi. Nah, kalau sudah begitu kita harus tahu bahwa ini sudah lewat. Harus kita tarik lagi. Kita tarik lagi, ini kita belajar untuk menahan dari memberi. Sampai kembali ke tengah. Sudah dirasa terlalu menahan, kocek pelite, lepas lagi, terus ke tengah lagi. Ya. Begitu saudara.
Dan sulit untuk di tengah. Fa'in arata antarifal wasato itu. Apabila kau berkehendak, namun karep sapa sira antarifa ing yen to ngenali ngawruhi sapa sira al wasato ing pertengahan, ing tengah-tengah, sedeng-sedeng iku fandur. Mongko apa ningali ya, tingalono ilal fi'li. Apabila kau berkehendak untuk mengenali pertengahan, maka undur ilal fi'li. Perhatikanlah kepada perbuatan alladzi yujibuhul khuluqul mahdzur, yang mengakibatkan perbuatan tadi apa akhlak yang dihindari. Fa in kana ashala alaika, maka apabila ada apa fi'lil ladzi yujibu tadi itu ashal, lebih gampang atasmu, wa aladza, dan lebih lezat minal ladzi yudaddu, daripada yang melawannya, fal ghalibu alaika dzalikal khuluqul mujibu lahu, maka yang ghalib, yang menang atas dirimu berarti adalah apa itu al khuluqul mujibu, itulah akhlak yang mengakibatkan lahu kepada perbuatan yang muncul. Ya. Jadi caranya kau perhatikan, kalau kau ingin tahu tengah, maka perhatikanlah perbuatan yang diakibatkan oleh akhlak tadi, oleh akhlak yang ingin kau hindari. Nah, ketika perbuatan yang diakibatkan oleh akhlak yang ingin kau hindari, seperti coba umpama dengan kaitannya sama sifat dermawan tadi, berarti akhlak yang harus dihindari terlalu pelit sama terlalu tabdzir. Nah, dilihat ada enggak pada diri kita sifat-sifat yang diakibatkan oleh dua akhlak yang mau dihindari tadi. Kalau ternyata lebih ashal, kalau ternyata melakukan perbuatan yang diakibatkan oleh akhlak yang tercela itu lebih gampang daripada yang sebaliknya yudaduhu, maka berarti yang sedang berkuasa pada dirimu adalah ya akhlak yang buruk itu tadi. Perbuatan genggam harta itu lebih banyak padamu, berarti ketahui yang sedang menguasaimu penyakit bakhil. Kalau kamu memberi terus, ketahuilah berarti yang sedang menguasaimu penyakit tabdzir. Hati-hati. Terus bagaimana? Mislu ayyakuna imsakul mali, seperti ada apa menahan harta, wajahmu dan mengumpulkan harta, aladza itu lebih lezat indaka di sisimu, wa aisaro dan lebih gampang, alaika kepada atasmu, min badlihi daripada memberi harta, limustahiki kepada orang yang berhak kepada harta. Fa'lam, maka ketahuilah, anal ghaliba alaika khuluqul bukhli, maka sesungguhnya yang sedang menguasai atasmu adalah akhlak bakhil. Ini kalau kau digerabaki dirinya sendiri, kita periksa diri. Ini bukan untuk menunjuk orang ya, untuk menunjuk kita. Ya. Jadi kita beriman. Kalau pada diri kita ini sudah terlalu senang mengumpulkan harta, terlalu senang nahan harta, berarti yang sedang berkuasa pada diri kita sifat bakhil. Itu tandanya, tadi tandanya. Berarti bagaimana? Fazid, maka tambahkanlah olehmu fil muwadzabati, dalam kerutinan, keistiqomahan, alal badli, untuk memberi. Sudah sampai situ dilatih untuk memberi. Fa in sarul badlu ala ghairil mustahiki alada. Mokolamun, ya, maka apabila menjadi al badlu memberi atas ghairil mustahik, kepada orang yang tidak berhak diberi, itu alada lebih lezat indaka di sisimu, aqwa lebih ringan alaika atasmu minal imsaki bil haqi, daripada menahan harta untuk kebenaran. Faqad ghalaba alaika tabdzir, berarti sudah berkuasa atas dirimu akhlak tabdzir mubadzir. Ya. Jadi kalau terus dia memberi sampai saking nikmatnya memberi, semua diberi, terus dia raba lagi dirinya, ternyata apa? Ternyata memberi kepada orang yang tidak berhak. Memberi meskipun kepada orang yang tidak berhak itu lebih nikmat daripada menahan harta untuk yang berhak. Ya. Memberi kepada teman, pada semua, ya, royal kepada orang, tapi pelit pada keluarga yang harusnya lebih berhak untuk diberi. Kalau sudah begitu berkuasanya, berarti ketahuilah yang sedang berkuasa pada dirimu itu akhlak tabdzir, akhlak mubadzir. Maka apa? Kalau sudah begitu direm lagi, ditahan. Ya, ditahan dulu. Ya. Terus farji, itu. Maka kembalilah ila muwadzabati alal imsak, kepada rutin untuk menahan.
belajar menahan. Tadi belajar memberi, sudah kebablasan, belajar menahan. Fala tazalu turaqibu nafsaka, maka senantiasa engkau turaqibu mengawasi siapa engkau. Ya, nafsaka kepada diri engkau. Wa tastadillu, dan engkau mencari petunjuk ala khuluqika atas akhlakmu, bitaisiril af'ali, dengan kemudahan perbuatan-perbuatan, wa taksiri, dan kesulitan perbuatan-perbuatan tadi, hatta tanqati'a ala qatu qalbik, sampai kapan begitu? Dan terus kamu harus mengawasi gitu. Bablas, terlalu memberi, tahan lagi. Tahan, asyik nahan harta, lepas lagi. Sampai kapan? Hatta tanqati'a ala qatu qalbika anil iltifati ilal mali, sampai terputus hubungan hatimu dari menoleh kepada harta. Sampai tingkatan di mana ada harta atau tidak ada harta bagimu sama. Bagimu sama. Ono duit dan ono duit sama. Itu tingkatan yang sudah latihan, duduk simsalabim, abrakadabra. Fala tamilu ila badli, maka kau tidak condong. Maka tidak condong engkau. Siapa engkau? Ila badli, kepada menyerahkan harta. Wala ila imsaki, juga tidak condong kepada imsak, memegang harta. Bal yasilu indaka kalmai, akan tapi menjadi di sisimu. Menjadi apa harta? Apa harta itu di sisimu seperti air. Mengalir begitu saja. Fala tatlubu fihi ila imsakahu, maka kau tidak tatlub, tidak mencari fihi pada harta, illa imsakau lihajah, kecuali menahan harta lihajati muhtajin, untuk keperluan orang yang butuh, yang perlu, au badalahu, atau untuk menyerahkan harta tadi lihajati muhtajin, kepada hajatnya orang yang butuh. Wala yatarajjau indakal badlu ala imsak, maka tidak lebih berat di sisimu memberi atas menahan. Sama bagimu menahan harta atau memberi harta, bagimu sama. Sampai derajat kamu tidak menuntut adanya harta, kecuali sekedar menahannya untuk orang yang perlu. Oh kasihan fulan ini, saya tahan, kasih lagi. Itu. Wa kullu qalbin sara kadzalik faqad atallahu zaliman. Itu makomnya para aulia. Ya, yang dunia itu sudah tidak ada pada harganya, pada hatinya. Ya. Neon itu begitu. Muhammad Husain Al-Idrus itu radhiyallahu anhu rahimahullah, nafa'ana bih. Dia itu begitu. Tapi orang kayak gitu tuh istrinya harus chemistry, harus katanya orang sekarang chemistry-nya harus cocok dengan istrinya, lengga. Jadi Syekh Abdurrahman Bajal Haban diganyang sama istrinya, tapi ya bagus. Sudah apa namanya? Sudah loman kan, sudah jadi wali, tambah diganyang istrinya, tambah wali lagi. Bagus. Ya. Ya. Syekh Abdurrahman Bajal Haban tuh jadi wali karena diganyang istrinya. Sampai tidak sadar dirinya kalau dia wali. Sampai ada orang ziarah kasih ke dia kunjungan, terus minta tawasul, gak, karena dia fakir tidak bisa ngasih makan siang, si tamu tawasul. Datang ada orang antar makan siang. Loh ini kamu kok bisa? Katanya saya Bajal Haban. Tawasul sama siapa? Tawasul sama jenengan. Tawasul sama Abdurrahman Bajal. Loh saya Abdurrahman Bajal Haban. Tidak tahu, sampai tidak tahu dirinya wali. Diganyang istrinya. Nabi Yunus di Ihya ini pernah disebutkan Nabi Allah Yunus alaihissalam itu dicela tuh istrinya di belakang. Ada tamu datang, Nabi Yunus masih lagi dimarahi sama istrinya. Nabi Yunus bilang, ya Nabi Allah, kamu kan mustajab doa, kenapa ada doa? Justru itu berkat doa saya dapat istri gitu. Loh, kok bisa? Iya, saya doa, ya Allah, apa azabmu yang kau mau timpakan saya di akhirat, timpakan saya di dunia. Nah itu azabnya, kamu kawino sama fulana. Ini tambah jadi dalil nanti untuk berkah, iya berkah. Kalau sabar, tidak sabar tambah. Kalau tidak sabar, itu Neon itu begitu. Oh iya. Iya.
Jadi orang yang beruntung di akhir zaman itu orang yang tidak banyak tanggungannya. Tak kasih dalil sama saya. Jadi Habib Neon itu begitu. Satu kali Habib Neon itu di Habib Muhammad Hussein Al-Idrus ya di Ketapang kecil Surabaya. Jualan itu datang orang minta doa, ya Habib ini saya punya dua putri ini mau nikah. Doakan saya dikasih lancar rezekinya untuk nikah ini. Didoakan. Selesai pergi orang itu, tidak lama datang orang lain. Datang orang lain ngasih hadiah Habib Muhammad ini. Kasih hadiah amplop besar. Terima sama Habib. Ya, beliau kan tidak minta kan. Kasih terima. Tapi bukan untuk beliau. Kadang dipanggil lagi itu, suruh ada orang suruh panggil yang tadi yang datang untuk nikahkan istrinya. Dia tahu itu kan fakir orang. Langsung dikasih amplop tadi itu. Tidak dihitung. Ini rezekinya banat. Ini rezekinya kau punya anak perempuan. Sudah kau bawa. Sampai nggak sadar orang ini dikasih sama ya terima kasih namanya orang butuh. Sampai tengah jalan baru dulu. Ini nggak terlalu banyak. Nggak tahu. Nggak terlalu banyak. Balik lagi ke Habibnya. Ya Habib ini terlalu banyak. Sudah itu rezekinya kau punya anak bawaan. Ya. Ini tidak ada. Ya. Waqulu qalbin sara kadzalik. Ya. Setiap hati yang menjadi sudah menjadi seperti itu, sudah menjadi seperti tadi, sudah putus kaitannya sama harta, sama ada tidaknya harta bagi dia sama. Memberi sama menahan bagi dia sama. Kalau sudah begitu, faqad atallaha saliman, berarti sungguh dia telah datang hati itu kepada Allah dalam keadaan salim, selamat an hadzal maqam, dari makom ini khosotan secara khusus. Berarti dia sudah lolos tapi masih baru lolos dari masalah makom kedermawanan saja. Makom yang lain belum tentu juga. Ya. Lulus sudah makom kedermawanan. Wa yajibu yakuna saliman dan wajib belum selesai PR-nya belum selesai. Wajib untuk menjadi salim dari seluruh akhlak yang tercela. Ini baru salim dari akhlak bakhil dan akhlak tabdzir. Masih ada PR akhlak-akhlak yang lain yang oleh Imam Ghazali disebutkan di Kitabul Ilm 50 akhlak. Satu aja selesai. 50 akhlak, kok sampai jadi wali? Ya. Wali murid. Hatta la yakuna lahu alaqatun, hingga tidak ada bagi dia, bagi hati tadi alaqatun, keterkaitan bisyai'in dengan sesuatu. Mimma yata'alaqu bidunya, dari apa-apa yang yata'alaq yang berkaitan apa-apa dengan dunia. Gitu. Hatta tartahila nafsu ani dunya munqati'atal alaik, sehingga pergi jiwa ini dari dunia dalam keadaan terputus hubungannya dari dunia. Kalau sudah begitu, tidak ada yang lebih dicintai daripada kematian, karena dia sudah nggak ada kaitannya sama dunia ini. Bagaimana masih berat. Ghairu multafitatin ilaiha, tidak menoleh kepada dunia. Wala mutasyawwifatin, dan tidak berkeinginan ila asbabnya, kepada sebab-sebabnya dunia. Fa inda dzalika, maka ketika itu tarji'u, pulang siapa nafsu itu dianggap muannas ya, hiya, dari hiya tarji'u. Pulang siapa nafsu ila rabbiha, kepada Tuhannya, rujukan nafsil mutmainnah, seperti pulangnya jiwa yang tenang, radhiyatan mardhiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai, dakhilatan fi zumrati ibadillah, masuk dalam rombongan hamba-hamba Allah, wadkhuli fi ibadi al-muqarrabin, yang didekatkan oleh Allah SWT, minan nabiyyin, dari kelompok para nabi, wasiddiqin, dan kelompok para auliya usiddiqin, wasyuhada, kelompok para syuhada, wassalihin, kelompok orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqah, dan amat baguslah mereka itu sebagai apa? Apa nih rafiqon? Api sebagai teman. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Wal makanal wasatul haqiqiyu, dan ketika ada pertengahan yang hakiki baina tarafaini, antara dua ujung yang ekstrem tadi, fi ghayatil humudi, berada di puncak humud, kepelikan,
puncaknya pelik. Pelik itu rumit, sulit. Bal huwa adaku minasya'ar. Bahkan dia itu pertengahan hakiki itu lebih halus daripada rambut. Wa ahadu minasayf, lebih tajam daripada pedang. Fala jaroma, maka pasti manistawa, la jaroma itu boleh diartikan pasti. Manistawa ala sirati, maka pasti siapa yang istawa sempurna atau berdiri dengan sempurna ala hadas sirat, di atas siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus yang di tengah tadi, di dunia jaza ala mithli hadas sirat, dia akan melewati atas seperti sirat ini yang di dunia, fil akhirat, di akhirat. Jadi kalau dia bisa menempuh siratul mustaqim di dunia dengan terus berada di tengah-tengah di antara dua sifat yang ekstrim tadi, terus di tengah dan ini sulit, dia akan gampang melewati nanti sirat di akhirat. Penentuan kita lewat di sirat di sana adalah di sini. Penentuan kita usul khotimah adalah di sini saat ini. Tapi orang kan menyangka nanti saja. Padahal penentuannya ya sekarang ini. Ukalama yanfakul abdu, dan sedikit sekali yanfaku, terlepas apa abdu, hamba, an mailis sirati, ya, la jaroma, la budala mahalah. La haqqun wa thabat mahala atau haqqun la jaroma. Nah, waqala mayan faku, dan sedikit sekali terlepas siapa hamba an mailin, daripada kemelencengan, kemiringan. Anis sirat, dari sirat al-mustaqim yang lurus. Akni al-wasato, yakni jalan tengah tadi. Hatta la yamila, sehingga tidak condong. Siapa abad tadi ila ahadil janibain, kepada salah satu dari dua sisi, terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Fayakunu qalbuhu muta'alliqan bil janibil ladzi mala ilaih, maka menjadilah hati itu, sehingga menjadi hati itu muta'alliqan, bergantung bil janibil ladzi mala ilaih, dengan sisi yang dia condong kepadanya, kepada alladzi. Ya, jadi manusia itu tidak mungkin lepas atau sedikit sekali bisa lepas hamba itu daripada melenceng dari jalan yang lurus. Kan tadi sudah kita bahas akhlak yang paling bagus itu yang di tengah. Tapi di tengah terus sulit. Kadang melenceng, terlalu pelit. Ya, kadang terus digencar lagi untuk belajar loman lagi, terus ke tengah, bablas lagi jadi mubazir. Ya, dilatih lagi untuk memegang harta, ke tengah lagi. Nanti melenceng lagi, terus begitu. Karena sulitnya, walidzalika, oleh karena itu layan faku, maka tidak terlepas siapa abad hamba tadi an azabin, dari satu siksaan, dari suatu siksaan ya, azabin dari suatu siksaan tertentu. Wajtiyazin ala nari, dan tidak lepas dari ijtiyaz, melewati atas neraka. Wa in kana mithlal barqi, meskipun ada apa ijtiyaz, lewatnya itu seperti kilat. Qala Allah Ta'ala wa in minkum illa waridwa, wa in, dan tidaklah minkum di antara kalian illa kecuali waridwa. Ya, dan ora iku setengah saking sira kabeh angin waridwa, angin utawi waridwa lewat ha ing atase neraka. Karena ala rabbika mamdiyah, maka ada itu yakni lewatnya setiap hamba di atas neraka, ala rabbika atas Tuhanmu, itu hatman maqdiyah, keputusan yang sudah ditetapkan. Hingga ada satu orang pun hatta nabi, hatta wali, kecuali lewat di atas neraka. Maksudnya di atas sirat. Karena ujung yang satunya mahsyar, ujung yang satunya surga, maka kalau mau ke surga ya pasti harus lewat neraka dulu di atas sirat. Jadi tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti melewatinya. Tsumma nunajjil ladzina taqau, kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. Imam Hasan Basri kalau baca ayat ini dia nangis. Kenapa?
Iya, karena Allah mengabari kita pasti lewat. Tapi belum tentu kita selamat. Tsumma nunajjil ladzina, kemudian kami cuma selamatkan orang yang bertakwa. Lewatnya pasti, selamatnya belum pasti, kata Imam Hasan Basri. Maka kita baca ayat ini, beliau nangis. Ai alladzina kana qurbuhum ila shiratil mustaqim aktsar min bu'dihim anhu. Yaitu siapa? Yang bertakwa itu alladzina kana qurbuhum, itu orang-orang yang ada kedekatan mereka kepada shiratal mustaqim lebih banyak min bu'dihim daripada kejauhan mereka anhu dari shiratal mustaqim. Itu orang yang muttaqin. Ya, orang muttaqin orang yang paling dekat ke jalan tengah. Itu muttaqin. Itu yang diselamatkan nanti. Wali ajli usril istiqomah. Dan karena sulitnya keistiqomahan di tengah, wajib ala kulli abdin, wajib atas setiap hamba an yad'u apa yen to donga, ya apa yakni berdoa sapa kulli abdin Allah ing Allah taala fi kulli yaumin di setiap harinya sab'ata asyara marratan 17 kali fi qauli dalam firman-Nya Allah ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena sulitnya berada di tengah di siratal mustaqim, maka kita diwajibkan untuk meminta 17 kali paling tidak. Karena sholat paling tidak 17 rakaat sehari semalam, dan setiap rakaatnya pasti ada kita disuruh meminta ihdinas siratal mustaqim. Idz wajabat qiraatul Fatihah, sebab wajib apa membaca Fatihah fi kulli rakaatin di setiap rakaat. Faqat ruwiyah, maka sungguh telah diriwayatkan ana ba'dhum bahwasanya sebagian ulama ra'a Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam melihat Rasulullah fil manami dalam mimpi. Faqala, maka berkata ba'dhum sebagian ulama, qad qulta ya Rasulullah, ya Rasulullah engkau telah bersabda syayyabatni hudun, telah membuat saya beruban apa surat Hud. Falima qulta dzalik, mengapa kau panjenengan mengatakan begitu, telah membuat saya beruban surat Hud. Syayyabatni Hud, syayb itu uban. Syayyabatni Hud, telah membuat saya beruban Hud dan akhwatuha dan saudara-saudaranya Hud. Qala, maka Rasul bersabda, liqauli ta'ala, yang membuat saya beruban adalah firman Allah SWT, fastaqim kama umirta, istiqomalah di tengah terus, istiqomalah di jalan yang lurus di tengah terus, kama umirta, engkau ya Muhammad, kama umirta, sebagaimana kau diperintahkan. Itu yang membuat, kata beliau, saya beruban, karena istiqomah itu sulit. Saya diperintah untuk selalu istiqomah, itu yang membuat saya beruban. Fal istiqomah itu ala sawai sabil. Maka istiqomah lurus atas sawa'is sabil, lurusnya jalan, atas sempurnanya jalan, lurusnya jalan. Fi ghayatil humud, berada pada puncak kepelikan, kerumitan. Walakin yang bagi ayat insan. Jadi meskipun keistiqomahan di tengah itu tadi sudah kita bahas, itu sulit. Manusia itu cenderung ke kanan atau ke kiri, ya, cenderung naik atau turun ekstrim ke salah satu sisi. Tapi yang bagi ayat ijtihad seyogianya untuk berijtihad, bersungguh-sungguh siapa al-insanu, siapa manusia fil qurbi, untuk mendekat minal istiqomah, dari istiqomah, illam yaqdir ala haqiqatiyah, jika belum mampu siapa insan untuk atas hakikat istiqomah. Nah, orang mampu, kalau tidak mampu menuju kepada hakikat istiqomah, paling tidak mendekati istiqomah. Itu rahasia sabda Rasulullah SAW. Saddidu wa qaribu, saddidu wa qaribu, luruslah kalian di jalan tengah tadi. Wa qaribu, dan mendekatlah, hampirilah. Maksudnya kalau kalian tidak bisa lurus di tengah, hampirilah yang lurus itu. Tambah gumpul sampai sing melenceng, tambah menceng. Gumpul sampai sing lurus saja belum tentu ketularan lurus, kan gitu. Biasanya yang jelek kan lebih nular lebih cepat daripada yang baik, kan gitu. Kumpul sama orang jujur, dah jujur. Kumpul sama orang paling jujur, ya jujur kacang hijau itu jujur. Yang gampang. Fakullu man arada najata, maka setiap orang yang kepingin selamat, fala najat, kalau maka tidak ada keselamatan bagi man arada tadi, illa bil amali soleh, kecuali dengan amal soleh. Ya. Setiap orang yang kepingin selamat, nggak mungkin selamat kecuali amanu wa amilus solihat. Belum titik itu, belum titik. Ada lanjutannya. Wala tasdurul a'malu soleh, dan tidak mungkin muncul amal soleh illa anil akhlakil hasanah, kecuali dari akhlak yang bagus yang tertanam dalam kalbu. Karena akhlak seperti kembali ke keterangan awal, akhlak itu bukan perbuatan tangan, tapi perbuatan kalbu.
Orang tidak mungkin amal soleh kecuali hatinya lurus, hatinya berakhlak baik. Falyatafaqqad kullu abdin sifati, maka hendaknya mencari, memeriksa setiap hamba akan sifat-sifatnya, wa akhlaqahu, dan akhlak-akhlaknya hamba, wal yu'addidha, hendaknya menghitung-hitung hamba tadi akan sifat dan akhlaknya hamba, wal yastaghil, kalau sudah ketemu dihitung-hitung akhlaknya sudah ketemu, wal yastaghil, hendaknya sibuk si hamba tadi bi ilaji wahidin dengan mengobatinya satu persatu mina daripada akhlak dan sifat tadi, alat tertib, secara tertib berurutan. Kalau sudah begini dia tidak akan sibuk dengan orang. Kalau sudah begini dia akan sibuk kepada orang. Dia akan sibuk dengan akhlaknya sendiri, dengan aibnya sendiri. Fanas'alullah al-karim yaj'alana minal muttaqin, maka kita mohon kepada Allah al-karim yang maha dermawan, ayaj'alana minal muttaqin, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang bertakwa. Kita mohon dengan lesannya Imam Ghazali, bukan dengan lesan kita. Wa alama nawa Imamun al-Ghazali. Surah Al-Fatihah. Tauhid. Nyari kitab ya, sudah kemarin ya, 1 kali.